Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fajar Utami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar, dosen pengampu Bapak Rohmani, Magister Pendidikan. Dalam konsep dasar strategi pembelajaran, di sini pertama yang akan saya paparkan terlebih dahulu adalah definisi strategi pembelajaran. Kedua, yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar. Ketiga, yaitu dasar pemilihan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, klasifikasi strategi pembelajaran. Pertama, kita akan mengetahui apa definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan yaitu merupakan sebuah rangkaian kegiatan pada proses belajar mengajar yang melibatkan antara pendidik dengan peserta didik dengan menggunakan sebuah metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, definisi strategi pembelajaran adalah merupakan sebuah rangkaian kegiatan proses belajar mengajar yang melibatkan antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, konsep dasar strategi belajar mengajar. Dalam konsep dasar strategi belajar mengajar meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan perilaku pembelajar. Maksudnya di sini adalah perubahan tingkah laku yang diinginkan sebagai hasil belajar mengajar yang dilakukan. Dengan kata lain, apa yang harus dijadikan sasaran dari kegiatan belajar. Sasaran ini dirumuskan secara jelas dan konkret sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Perubahan perilaku kepribadian yang kita inginkan terjadi setelah siswa mengikuti suatu kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menentukan pilihan yang berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Dalam konsep dasar strategi belajar mengajar, dengan menentukan pilihan berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar, memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar, maksudnya ialah belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, metode atau teknik penyajian untuk memotivasi siswa mampu menerapkan pengetahuan dan pengalamannya dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Guru mempunyai sebuah pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan tugas-tugasnya. Suatu program baru bisa diketahui apabila setelah melakukan evaluasi. Sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu strategi yang tidak bisa dipisahkan dengan strategi dasar lainnya. Apa yang harus dinilai dan bagaimana penilaian itu harus dilakukan termasuk dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh guru. Misal, seorang siswa dapat dikategorikan sebagai murid yang berhasil bila dilihat dari berbagai segi. Antara lain, kerajinannya mengikuti tatap muka dengan guru, perilaku sehari-hari di sekolah, hasil ulangan, maupun hubungan sosial antara peserta didik dengan rekan sebayanya. Selanjutnya,
Dasar pemilihan strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat, pertimbangan tersebut meski harus berdasarkan pada penetapan sebagai berikut. Yang pertama, dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran dalam pemilihan strategi pembelajaran sebagai dasar? Yaitu, tujuan pembelajaran adalah kemampuan atau kompetensi, keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi yang harus digunakan guru, misal guru olahraga. Menetapkan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendemonstrasikan cara menendang bola dengan baik dan benar. Dalam hal ini, metode yang dapat membantu siswa yaitu dengan mencapai tujuannya yaitu metode ceramah, guru memberi instruksi, petunjuk, aba-aba, dan dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Apa yang dimaksud dengan aktivitas dan pengetahuan awal siswa? Yaitu, guru harus mengetahui pengetahuan awal sebelum melaksanakannya materi atau pembelajaran baru pada proses belajar mengajar. Lalu, apa pentingnya pengetahuan awal siswa? Agar guru tidak kecewa dengan hasil yang dicapai siswa kelak nantinya. Lalu, bagaimana pengetahuan awal siswa? Untuk mengetahuinya, maka guru yang harus dilakukan guru adalah yaitu dengan melakukan sebuah pretest, tanya jawab di awal pelajaran. Dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru mampu menyusun strategi dalam memilih metode pembelajaran yang tepat pada peserta didiknya. Apa metode yang akan kita gunakan sangat bergantung pada pengetahuan awal siswa. Maka, dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran, guru harus mengetahui dan mengidentifikasikan pengetahuan awal siswa. Selanjutnya, integritas bidang atau pokok bahasan. Mengajar merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan seluruh pribadi siswa. Jadi, mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotor. Karena itu, strategi pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadian secara terintegritas. Selanjutnya, alokasi waktu dan sarana penunjang. Mengapa dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran memerlukan alokasi waktu dan sarana penunjang? Yaitu, dalam waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran, biasanya dalam 1 jam atau 1 pelajaran memakan waktu 45 menit. Maka, dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran, diperlukan sebuah metode yang dipergunakan sebelumnya harus dirancang terlebih dahulu dengan mengalokasikan waktu dan sarana penunjang apa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, jumlah siswa. Jumlah siswa sangat mempengaruhi pada dasar pemilihan strategi pembelajaran. Karena jumlah siswa adalah di mana metode apa yang akan digunakan sangat mempengaruhi pada jumlah siswa. Menurut ahli, untuk sekolah dasar, di dalam satu kelas, minimal atau maksimal berjumlah 24 siswa. Ukuran tersebut mungkin lebih efektif dengan menggunakan metode ceramah. Tetapi apabila kita ingat ukuran kelas yang besar yang melebihi jumlah dari 24 orang, mungkin sangat sulit dengan menggunakan metode ceramah. Maka, dapat disimpulkan, jumlah siswa juga sangat mempengaruhi dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran. Yang terakhir, pengalaman dan kewibawaan seorang pengajar. Guru yang baik adalah guru yang memiliki pengalaman.
Mengapa demikian? Guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Strata pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman yang menentukannya. Maka guru harus peka terhadap masalah, memecahkan masalah, dan memilih metode apa yang tepat yang sesuai dengan kondisi kelas dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Lalu, di samping pengalaman, guru juga harus memiliki kewibawaan. Mengapa guru harus memiliki kewibawaan? Karena merupakan sebuah syarat mutlak yang bersifat abstrak bagi guru, karena guru harus berhadapan dan mampu mengelola siswa yang berbeda latar belakang, baik secara akademik, sosial, maupun perekonomian. Guru merupakan sebuah sosok tokoh yang disegani, bukan ditakuti oleh peserta didik. Maka, perlunya kewibawaan guru sangat mempengaruhi dalam dasar pemilihan strategi pembelajaran. Selanjutnya, klasifikasi strategi pembelajaran. Dalam klasifikasi strategi pembelajaran, strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, yaitu strategi pembelajaran langsung. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran langsung? Strategi pembelajaran langsung adalah merupakan sebuah pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini lebih efektif dalam menentukan informasi dan membangun keterampilan tahap demi tahap, sehingga pembelajaran langsung bersifat deduktif. Selanjutnya, strategi pembelajaran tak langsung. Berbalik dari strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tak langsung yaitu strategi pembelajaran yang biasanya disebut strategi pembelajaran inquiry, yang menekankan pada peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan. Pembelajaran tak langsung atau pembelajaran inquiry umumnya lebih berpusat pada peserta didik, yaitu dengan mendorong ketertarikan dan keingintahuan peserta didik, menciptakan alternatif dan menyelesaikan masalah, serta mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan yang lainnya. Selanjutnya, pendekatan interaktif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan interaktif? Pendekatan interaktif yaitu pendekatan yang menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik maupun peserta didik kepada pendidik atau sebaliknya. Peserta didik dapat belajar dari temannya, guru, dalam membangun keterampilan sosial dan kemampuan lainnya, dan mampu mengorganisasikan pemikirannya dalam membangun argumen yang rasional. Strategi pembelajaran interaktif memungkinkan untuk menjangkau kelompok-kelompok dan metode-metode interaktif. Selanjutnya, strategi pembelajaran empirik. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran empirik? Strategi pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan induktif yang berpusat pada peserta didik sehingga berbasis aktivitas, yaitu dengan cara meningkatkan partisipasi peserta didik, sifat kritis dan analisis pada peserta didik. Lalu yang terakhir, strategi pembelajaran mandiri. Dalam strategi pembelajaran mandiri merupakan sebuah strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagai bagian dari kelompok kecil. Kesimpulannya yaitu strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi juga bisa diartikan sebuah pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata atau pemaparan yang salah dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.